Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Good morning student. How are you today? I'm Krishna is the best. Alright, hari ini anak-anak kita akan belajar kembali melanjutkan pembelajaran kita bahasa Inggris kelas 6 yang sebelumnya. Sebelumnya kalian masih ingat kita telah mempelajari satu materi yaitu food and drink. Masih ingat ya? Baik. Nah, hari ini kita masih akan melanjutkan materi itu anak-anak, tapi ini ada satu sub pokok bahasan yang easy ya, yang ringan, dan kalian insya Allah akan bisa mengikutinya dengan baik. Mari kita simak bersama. Oke. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari satu lesson tentang name of food, nama-nama makanan. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang name of drink, nama-nama minuman. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang taste of food and drink, yaitu tentang rasa makanan dan minuman. Nah, sekarang kita akan mempelajari bersama tentang bagaimana menyusun satu kalimat menggabungkan antara nama makanan dengan rasa makanannya. Nah, mari kita simak bersama. Rumusnya anak-anak adalah the titik-titik is titik-titik. Ya, kalian perhatikan rumus ini. The pattern atau rumusnya adalah the titik-titik is titik-titik. Titik-titik yang pertama ini diisi dengan nama makanannya dalam bahasa Inggris ya, bukan bahasa Jawa. Kemudian is yang kedua diisi dengan rasa makanannya. Ya, ini diisi dengan food atau drink. Kemudian yang kedua ini diisi dengan rasa makanannya. Saya kira-kira bisa dipahami ya bentuk ini anak-anak. Nah, untuk lebih memahami, mari kita simak contohnya bersama-sama. Contohnya, number 1. Misalnya Pak Aris punya kalimat sate itu enak, ya. Sate itu enak. Sate itu enak. Nah, sate itu adalah nama makanan dan enak adalah nama rasanya. Bagaimana kita mengubahnya dalam bahasa Inggris? Sangat mudah. Sate dalam bahasa Inggris adalah sate. Enak dalam bahasa Inggris adalah delicious. Nah, sesuai rumus tadi, di depannya harus diberi kata the, dan setelah itu ada kata is. Ya, jadi the satay is delicious. Mari kita ucapkan bersama. The satay is delicious. The satay is delicious. Bagaimana? Bisa dipahami? Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kira-kira kalian suka apa? Nama buah saja ya, boleh. Misalnya Pak Aris punya kalimat seperti ini. Apel itu manis. Apel itu manis. Apel adalah nama makanan, manis adalah nama rasanya. Bagaimana dalam bahasa Inggris? Sangat mudah. Pakai rumus yang atas tadi. The titik-titik is titik-titik. Apel bahasa Inggrisnya apple. Manis, sweet. Tinggal diberi depannya ada the dan di sini ada is. Mari kita baca bersama. The apple is sweet. The apple is sweet. The apple is sweet. Apel itu manis. Nah, bagaimana anak-anak? Kira-kira bisa dipahami ya bentuk seperti ini? Bisa ya? Bagus. Baik, mari kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. The example number 3. Contoh yang ketiga.
Sekarang kita akan membuat contoh untuk nama minuman. Contohnya yang paling mudah adalah kopi ya. Coffee. Kopi itu pahit misalnya begitu. Kopi adalah nama minuman, pahit adalah nama rasanya. Nah, kita akan membuat dalam bahasa Inggris seperti tadi ya. The titik-titik is titik-titik. Kopi dalam bahasa Inggris adalah coffee. Bagus. The coffee is pahit dalam bahasa Inggris adalah bitter. Mari kita baca. The coffee is bitter. The coffee is bitter. The coffee is bitter. Bagaimana anak-anak? Kira-kira mudah ya? Ya, very easy, sangat mudah. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan ke pembentukan kalimat bagian yang kedua. Yang pertama tadi menggabungkan nama makanan atau minuman dengan rasanya. Kemudian yang kedua ini kita akan membahas satu subbab tentang suka atau tidak suka. Baik, kita lanjutkan, simak terus. The lesson is like and dislike. Like and dislike. Like itu artinya suka. Dislike artinya lawan dari suka, yaitu tidak suka. Ya, maksudnya adalah kita akan menggunakan kata like dan dislike digabungkan dengan nama makanan atau nama minuman. Nah, yang perlu kita pahami bersama anak-anak, nanti ada kalanya kata like itu ditulis like saja. Ada kalanya like itu ditulis likes menggunakan S. Nah, kita pahami dulu ini. Kata like itu digunakan jika subjeknya atau orangnya itu adalah I, you, they, we, dan nama orang yang lebih dari satu. Ya, jadi kata like digunakan untuk subjek I, you, they, we, dan nama orang lebih dari satu orang. I, you, they, we, atau dalam bahasa kita biasanya kita menyebutnya ayu, dewi. Nah, begitu ya anak-anak. Contoh, harus buat contoh di sini langsung. Perhatikan. Contoh yang pertama. I like fried rice. I like fried rice. Saya suka fried rice apa? Apa? Betul, nasi goreng. I like fried rice. Artinya saya suka nasi goreng. Kalau ini dibuat antonimnya, lawan katanya like, yaitu kata dislike. Bagaimana? I dislike fried rice. Saya tidak suka nasi goreng. Yang atas tadi saya suka nasi goreng, yang bawah saya tidak suka nasi goreng. Baik, kita baca bersama kalimat ini. I like fried rice. I like fried rice. I like fried rice. Kemudian yang selanjutnya, I dislike fried rice. I dislike fried rice. I dislike fried rice. Nah, anak-anak, kata dislike ini boleh kalian ganti dengan don't like. Ya. Jadi kata dislike itu sama artinya dengan kata don't like, tidak suka. Jadi kalian menggunakan I like fried rice boleh, atau kalian menggunakan I don't like fried rice juga boleh.
Baik anak-anak, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua hampir sama dengan contoh yang nomor 1, hanya kita ubah subjeknya atau orangnya jadi you, yaitu kamu. You like banana. Kamu suka pisang. You like banana. Kamu suka pisang. You dislike banana. Kamu tidak suka pisang. Bisa dipahami ya anak-anak? Baik. Sekarang kita akan melihat bagian yang selanjutnya. Tadi kita menggunakan kata like, sekarang kita menggunakan kata likes. Ada S-nya, likes. Nah, kata likes itu dengan kata like artinya sama, yaitu suka. Tetapi digunakan oleh orang atau subjek yang berbeda. Siapa subjeknya? Kata likes itu dipakai oleh subjeknya he, ya, he atau she atau it atau nama satu orang, ya, nama satu orang. Jadi kata likes itu digunakan oleh subjek he, she, it, dan nama satu orang. He itu dia laki-laki, she itu dia perempuan, it itu biasanya yang bukan manusia, misalnya hewan. Satu orang itu maksudnya nanti jika disebutkan nama orangnya. Baik, langsung kita lihat contohnya. Contoh yang pertama misalnya she likes apple. Ya. Yeah. She likes apple. Perhatikan anak-anak. Di contoh yang atas ini I like. Karena tidak pakai S karena subjeknya adalah I. Tetapi yang ini like-nya mengapa pakai S? Karena orangnya adalah she. Ini. Ya. Begitu juga dengan dislike. She dislikes apple. Ya, ada S-nya juga. Apakah ada arti yang berbeda dengan yang atas ini menggunakan S atau tidak? Jawabannya tidak ada. Kata like tanpa S dengan kata likes dengan S ini tidak ada perbedaan. Yang beda apanya? Yang beda adalah subjeknya. Kalau subjeknya I, you, they, we, dan nama lebih dari satu orang, maka tidak pakai S. Adapun kalau subjeknya adalah he, she, it, dan satu orang, maka like-nya harus pakai S. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Baik, untuk hari ini kira-kira cukup. Ya, jika ada yang ditanyakan nanti bisa ditanyakan di grup wali murid kalian atau langsung japri ke nomornya Pak Aris. Oke, enough for today. See you next time. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. M. Krishna is the best.